Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufi Danativa Pamulia. Nomor induk mahasiswa 21000101100. Di sini saya akan mempresentasikan resum buku Prinsip dari Manajemen. Bab 1, mengelola dan melakukan. Apa yang dilakukan manajer? Manajer melakukan berbagai fungsi dalam organisasi, tetapi di antara salah satu fungsi terpenting yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan bawahan langsung untuk membantu organisasi mereka mencapai dan melampaui tujuan. 2. Apa yang dilakukan manajer untuk membantu organisasi mencapai kinerja puncak? Manajer melakukan berbagai peran dalam organisasi, tetapi di antara salah satu fungsi terpenting yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan bawahan langsung untuk membantu organisasi mereka mencapai dan melampaui tujuan. Manajer melakukan 3 jenis peran utama dalam organisasi: peran interpersonal, peran informasi, dan peran keputusan. Sejauh mana masing-masing peran ini tergantung pada posisi manajer dalam hierarki organisasi. 3. Apa karakteristik yang ditujukan oleh manajer yang efektif? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan karyawan dalam kombinasi dengan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tanggung jawab manajerial meliputi perencanaan jangka panjang, pengendalian, pemilihan lingkungan, pengawasan, koordinasi, hubungan pelanggan, hubungan masyarakat, konsultasi internal, dan pemantauan produk dan layanan. Apa yang bervariasi dalam pekerjaan manajer penekanan? Peran pengusaha semakin penting. Manajer harus semakin menyadari ancaman dan peluang di lingkungan mereka. Ancaman termasuk terobosan teknologi di pihak pesaing, keusangan dalam organisasi manajer, dan siklus produk yang diperpendek secara dramatis. Peluang dapat mencakup ceruk produk atau layanan yang kurang terlayani, peluang perekrutan di luar siklus, merger, pembelian, atau peningkatan dalam peralatan, ruang, atau aset lainnya. Manajer yang secara hati-hati menyesuaikan diri dengan pasar dan lingkungan persaingan akan mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan. Manajer telah menggambarkan tanggung jawab mereka yang dapat digabungkan ke dalam 9 jenis aktivitas utama, yaitu: 1. Perencanaan jangka panjang. Manajer yang menduduki posisi eksekutif sering terlibat dalam strategi perencanaan dan pengembangan. 2. Mengontrol. Manajer mengevaluasi dan mengambil tindakan korektif mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya manusia, keuangan, dan material. 3. Pemindaian lingkungan. Manajer harus terus memperhatikan perubahan dalam lingkungan bisnis dan memantau indikator bisnis seperti pengembalian ekuitas atau investasi, indikator ekonomi, siklus bisnis, dan sebagainya. 4. Pengawasan. Manajer terus mengawasi pekerjaan bawahan mereka. 5. Koordinasi. Manajer seringkali harus mengordinasikan pekerjaan orang lain baik di dalam maupun di luar unit kerja. 6. Hubungan pelanggan dan pemasaran. Manajer tertentu terlibat dalam kontak langsung dengan pelanggan dan pelanggan potensial. 7. Hubungan masyarakat. Kontak harus dipelihara dan dengan perwakilan dari berbagai konstituen di luar perusahaan, termasuk lembaga negara, bagian, dan federal, kelompok masyarakat setempat, dan pemasok. 8. Konsultasi internal. Beberapa manajer menggunakan keahlian teknis mereka untuk memecahkan masalah internal, bertindak sebagai konsultan internal untuk perubahan dan pengembangan organisasi. 9. Memantau produk dan layanan. Manajer terlibat dalam perencanaan, penjadwalan, dan pemantauan desain, pengembangan produksi, dan pengiriman produk dan layanan organisasi. Variasi dalam pekerjaan manajerial. Meskipun setiap manajer mungkin memiliki serangkaian tanggung jawab yang beragam, termasuk yang disebutkan di atas, jumlah waktu yang dihabiskan untuk setiap aktivitas dan pentingnya aktivitas itu akan sangat bervariasi. 2 persepsi yang paling menonjol dari seorang manajer adalah: 1. Tingkat manajer dalam hierarki organisasi, dan 2. Jenis departemen atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Manajemen menurut tingkat kita dapat membedakan 3 tingkat umum, yaitu manajemen eksekutif, manajemen menengah, dan manajemen lini pertama. Manajemen eksekutif berada di puncak hierarki dan bertanggung jawab atas seluruh organisasi, terutama atas strateginya. Manajemen menengah yang berada di tengah hierarki bertanggung jawab atas departemen utama dan dapat mengawasi manajer tingkat bawah lainnya. Manajer lini pertama mengawasi karyawan tingkat dan file dan melakukan aktivitas sehari-hari di dalam departemen. Manajer menengah dapat dibedakan menjadi 3 jenis keterampilan manajerial, yaitu: 1. Keterampilan teknis. Manajer harus memiliki kemampuan untuk menggunakan alat, prosedur, dan teknik bidang khusus mereka. Seorang akuntan harus memiliki keahlian dalam prinsip-prinsip akuntansi, sedangkan seorang manajer produksi harus mengetahui manajemen operasi. Keterampilan ini adalah mekanisme pekerjaan. 2. Keterampilan hubungan manusia. Keterampilan hubungan manusia melibatkan kemampuan untuk bekerja dengan orang-orang dan memahami motivasi karyawan dan proses kelompok. Keterampilan ini memungkinkan manajer untuk terlibat dalam memimpin
kelompoknya. 3. Keterampilan konseptual. Keterampilan ini mewakili kemampuan manajer untuk mengatur dan menganalisis informasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Mereka termasuk kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan untuk memahami bagaimana berbagai bagian cocok bersama untuk bekerja sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Bab 2. Pengambilan keputusan manajerial. 1. Apa karakteristik dasar pengambilan keputusan manajerial? Manajer terus-menerus membuat keputusan dan keputusan tersebut seringkali memiliki dampak dan implikasi yang signifikan baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingannya. Pengambilan keputusan manajerial seringkali dicirikan oleh kompleksitas informasi yang tidak lengkap dan batasan waktu dan jarang ada satu jawaban yang benar. 2. Bagaimana otak memproses informasi untuk membuat keputusan? Otak memproses informasi untuk membuat keputusan menggunakan salah satu dari dua sistem logis, rasional, atau sistem cepat dan reaktif. Sistem reflektif lebih baik untuk keputusan yang signifikan dan pentingnya ini umumnya tidak boleh terburu-buru. Apa perbedaan antara keputusan terprogram dan tidak terprogram? Keputusan terprogram dan tidak terprogram kriteria yang dijalankan baik, sedangkan keputusan tidak terprogram adalah keputusan baru dan tidak memiliki pedoman yang jelas untuk mencapai solusi. 4. Hambatan apa yang ada yang membuat pengambilan keputusan yang efektif menjadi sulit? Ada banyak hambatan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Manajer terbatas dalam kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dan mereka terbatas dalam kemampuan mereka untuk memproses semua informasi yang tersedia secara kognitif. 5. Bagaimana seorang manajer dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan individualnya? Manajer cenderung menjadi lebih baik dalam pengambilan keputusan dengan waktu dan pengalaman yang membantu mereka membangun keahlian. Untuk keputusan yang tidak terprogram, seorang manajer dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya dengan memanfaatkan berbagai teknik lainnya. 6. Apa keuntungan dan kerugian dari pengambilan keputusan kelompok dan bagaimana seorang manajer dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kelompok? Kelompok dapat membuat keputusan yang lebih baik daripada individu karena anggota kelompok dapat menyumbangkan lebih banyak pengetahuan dan keragaman perspektif. Pengambilan keputusan adalah aktivitas harian penting bagi para manajer. Keputusan berkisar dari kecil dan sederhana dengan jawaban langsung hingga besar dan kompleks dengan sedikit kejelasan tentang apa pilihan terbaik. Menjadi manajer yang efektif membutuhkan pembelajaran bagaimana menavigasi semua jenis keputusan dengan sukses. Keahlian yang berkembang secara bertahap melalui pembelajaran dan pengalaman umumnya meningkatkan pengambilan keputusan manajerial, tetapi manajer jarang hanya mengandalkan keahlian mereka sendiri. Mereka juga melakukan penelitian dan pengumpulan informasi dari orang lain. Mereka memperhatikan bias mereka sendiri dan implikasi etis, dan mereka berpikir kritis tentang informasi yang mereka terima untuk membuat keputusan yang akan menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Sementara pembuat keputusan dapat menggunakan jalan pintas mental dengan keputusan terprogram. Mereka harus menggunakan proses sistematis dengan keputusan tidak terprogram. Proses pengambilan keputusan diilustrasikan dan dapat dipecah menjadi serangkaian 6 langkah sebagai berikut. 1. Mengakui bahwa keputusan perlu dibuat. 2. Menghasilkan beberapa alternatif. 3. Menganalisis alternatif. 4. Pilih alternatif. 5. Menerapkan alternatif yang dipilih. 6. Evaluasi keefektifannya. Bab 3. Sejarah manajemen. 1. Asal mula manajemen. Jelaskan manajemen di dunia kuno. Kita dapat melacak konsep manajemen dari perkembangannya di bawah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria memberikan konsep penulisan dan pencatatan yang memungkinkan ekonomi perkotaan berkembang, yang pada gilirannya mengarah pada pendirian usaha kecil. Orang Mesir membantu memelopori ide-ide spesialisasi tenaga kerja, rentang kendali, dan hierarki komando. Sun Tzu mengembangkan subdivisi berbagai peringkat otoritas dan koordinasi. Orang-orang Yunani dan Romawi membangun pelopor perusahaan dan serikat pekerja modern. 2. Renaissance Italia. Bagaimana Renaissance Italia mempengaruhi perkembangan teori manajemen. Perang salib dan berbagai pengembara membawa pengetahuan baru baik dari masyarakat Muslim maupun Cina. Selain itu, ada penemuan kembali perdagangan di seluruh Eropa. Faktor-faktor ini menyebabkan berdirinya Renaissance yang berlangsung awalnya di Italia. Perkembangan mesin cetak melihat distribusi ide-ide ini di seluruh Eropa. Renaissance melihat kebangkitan kembali perdagangan. Renaissance juga melihat perkembangan ide korporasi dan akuntansi double entry. Faktanya, beberapa perusahaan multinasional pertama memiliki asal-usul mereka di Renaissance Italia. Revolusi industri. Bagaimana revolusi industri mempengaruhi perkembangan teori manajemen? Revolusi industri adalah produk dari kombinasi faktor.
termasuk penyebaran pembelajaran dari Renaissance Italia, peningkatan transportasi, revolusi pasar, dan teknologi. Selain itu, sarjana seperti Adam Smith memberikan dukungan untuk ide-ide pembagian kerja spesialisasi dan koordinasi dalam sebuah perusahaan, memungkinkan untuk perkembangan pabrik. Pergeseran ekonomi ini menciptakan kebutuhan akan manajer. 4. Manajemen buatan Taylor. Bagaimana Frederick Winslow Taylor mempengaruhi teori manajemen dan bagaimana efisiensi dalam manajemen. Taylor adalah orang yang menambahkan metode ilmiah ke dalam manajemen. Dia mengembangkan 4 prinsip manajemen dalam gagasan studi waktu. Henry Kent mengembangkan bagian terkenalnya yang memungkinkan para manajer melacak apa yang telah dilakukan versus yang seharusnya dilakukan. Frank dan Lillian Gilbert menambahkan studi gerak ke manajemen waktu Taylor. 5. Manajemen administrasi dan birokrasi. Bagaimana manajemen birokrasi dan administrasi melengkapi manajemen ilmiah? Henry Vail and Max Weber membuat kontribusi penting untuk pengembangan pemikiran manajemen. Vail berfokus pada manajemen puncak dan Weber berfokus pada manajemen menengah. Teori administrasi Vail adalah pernyataan pertama tentang teori manajemen. Dia menekan perlunya tindakan kolektif dan visi dari manajemen puncak. Weber mengembangkan gagasan bahwa organisasi harus diformalkan dan legalistik dalam operasi mereka. 14 prinsip manajer Vail adalah 1. Pembagian kerja, otoritas, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, subordinasi kepentingan individu, remunerasi, sentralisasi, rantai saklar, pesan, ekuitas, stabilitas kepegawaian personil. Inisiatif karyawan harus diberikan tingkat kebebasan yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan rencana. Semangat Korps. Selain 14 prinsip, Vail mengidentifikasi 5 fungsi manajemen. 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Kepegawaian, 4. Mengontrol, 5. Penyutradaraan. Prinsip-prinsip birokrasi ideal, peran khusus, rekrutmen berdasarkan prestasi, prinsip seragam penempatan promosi dan mutasi, karir dengan struktur gaji sistematis, hierarki tanggung jawab akuntabilitas, ketundukan perilaku resmi pada aturan, disiplin dan kontrol yang ketat, supremasi aturan abstrak, otoritas impersonal, yaitu pejabat tidak membawa kantor bersamanya. 6. Gerakan hubungan manusia. Bagaimana Elton Mayo mempengaruhi teori manajemen dan bagaimana gerakan hubungan manusia mempengaruhi teori manajemen saat ini. Elton Mayo mencatat peran motivator dan sikap non-moneter dalam hal tempat kerja. Bernard mengembangkan gagasan tentang zona ketidakpedulian. Follett mengembangkan cara untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kompromi atau dominasi. 7. Kontingensi dan manajemen sistem. Bagaimana kontingensi dan manajemen sistem mengubah pemikiran manajemen? Manajemen sistem mengembangkan konsep bahwa manajemen adalah sistem terbuka di mana organisasi berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya. Karena organisasi memerlukan sumber daya dari lingkungan. Ini membatasi apa yang dapat dilakukan. Manajer sekolah kontingensi menjelaskan bahwa tidak ada hukum universal dalam manajemen karena berbagai variabel yang mempengaruhi hubungan manajemen modern didasarkan pada teori. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.